Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin script project Android Studio yang udah aku buat, yang dimana ini gunain constraint layout. Jadi di sini udah kita buka langsung Android Studio dan langsung kita lihat script di file layout. Untuk pertama ini ada di bagian atas, kita lihat rootnya gunain tag Android X constraint layout widget. Constraint layout ini artinya layout utama yang aku pakai ini adalah constraint layout, dan lebarnya aku set ke match parent, tingginya juga match parent, jadi otomatis memenuhi layar penuh. Lalu ada namespace, Android tools, dan juga app yang wajib ditulis juga buat atribut constraint bisa dikenali. Juga di dalam constraint layout ini elemen pertama yang aku tambahin ada include untuk toolbar. Scriptnya include Android ID add plus ID slash toolbar. Layout ini jadi toolbar ini aku pisahin di file XML lain, namanya layout toolbar.xml. Di file toolbar itu isinya linear layout dengan background warna ungu, dan juga ada satu text view di tengah dengan teks judul aplikasi. Dia text view itu lebarnya match parent, teksnya rata tengah, padding 16 dp, ukuran font 24 sp, dan juga warnanya putih. Jadi dengan include ini toolbar bisa muncul di layout utama tanpa aku perlu nulis ulang. Lalu ada setelah toolbar aku tambahin sebuah scroll view. Scroll view ini penting karena konten berita biasanya panjang dan juga harus bisa digulir. Dan scroll view ini lebarnya aku jadiin match parent, tingginya aku set jadi 0 dp, kemudian aku kasih constraint bagian atasnya ini biar terikat ke bawah toolbar dengan app layout constraint top to bottom of ID toolbar. Lalu bagian bawahnya ke parent dengan app layout constraint bottom to bottom of parent. Dengan begitu scroll view otomatis ngisi ruang kosong antara toolbar dan bagian bawah layar. Dan di dalam scroll view ini aku tambahin lagi sebuah constraint layout untuk menampung isi berita. Terus sekarang bisa lihat constraint layout di dalam scroll view. Elemen pertama ada image view dengan ID misalnya image news. Lebarnya aku buat match parent, tingginya 200 dp. Lalu untuk gambarnya aku set Android src reliable tom, dan posisi gambar ini aku constraint ke parent atas, jadi muncul paling atas dalam scroll view. Dan di bawah gambar aku tambahin text view untuk judul berita. Text view ini lebarnya match parent, tingginya word content, teksnya aku ambil dari string title news, dan ukuran fontnya lebih besar, bold, supaya terlihat jelas pastinya. Dan constraintnya aku set up layout constraint top to bottom of ID image news, jadi dia muncul pas di bawah gambar. Selanjutnya ada text view lagi untuk isi berita, ID-nya text content news, lebarnya match parent, tingginya web content, teksnya diambil dari string content news. Constraint-nya aku set app layout constraint top to bottom of ID text title news, dan artinya ini isi berita bakal muncul setelah judul karena panjang. Dan karena panjang ini otomatis ikut scroll view, jadi bisa digulir ke bawah gitu. Dan sekarang buat bagian bawah layout di sini aku nambahin dua tombol sebelumnya dan juga selanjutnya. Nah, biar rapi ini aku pakai guideline. Guideline ini jadi ini guideline itu garis bantu nggak terlihat, misalnya kayak aku taruh di tengah layar dengan app layout constraint guide persen 0,5, jadi garis ini posisinya tepat 50% di label layar. Lalu tombol pertama itu adalah button brief. Scriptnya Android layout width 0 dp dan tingginya crop content. Kenapa width 0 dp? Ini karena di constraint layout 0 dp artinya match constraint, jadi lebarnya ini nyesuaiin ruang yang tersisa di antara constraint start dan juga end. Dan untuk tombol ini startnya aku constraint ke parent start dan endnya ke guideline, jadi lebarnya akan isi ruang dari kiri layar sampai garis guideline. Dan tombol ini juga aku posisikan di bawah isi berita dengan app layout constraint top to bottom of ID content news. Dan tombol kedua adalah button next. Scriptnya juga Android layout width 0 dp, height word content,
Bedanya tombol ini startnya di constraint ke guideline dan end-nya ke parent end. Jadi otomatis lebarnya ngisi ruang dari guideline sampai sisi kanan layar. Dan posisi topnya juga aku set di bawah konten berita. Dengan cara ini kedua tombol jadi bisa ketampil semua sejajar dan juga masing-masing isi setengah layar dengan rapi. Dan di bagian tombol ini aku juga kasih margin, misalnya margin top 8 dp, margin start dan margin end 8 dp supaya tidak nggak terlalu mepet ke tepi layar. Dan jadi kalau kita lihat hasil script ini, struktur layoutnya jelas. Di atas ada toolbar ungu dengan judul aplikasi, di bawahnya ada scroll view yang menampung gambar berita, judul berita, dan juga isi berita. Dan semua konten ini bisa digulir tanpa toolbar ikut bergeser. Dan di bagian paling bawah itu ada dua tombol navigasi, sebelumnya di kiri dan selanjutnya di kanan, yang ditata dengan bantuan guideline sehingga ukurannya selalu proporsional dan terlihat lebih rapi. Dan mungkin sampai sini kita bisa lihat kelebihan constraint layout daripada layout sebelumnya, yang dimana dengan constraint dan juga guideline ini kita bisa nyusun layout rapi dan juga nggak perlu ngebuat banyak nested layout. Dan toolbar ini cukup include sekali aja. Scroll view bisa diatur juga dengan 0 dp untuk mengisi ruang di antara constraint, image view dan juga text view. Jadi bisa saling terhubung posisinya. Dan tombol ini bisa dibagi rata dengan manfaatin guideline. Jadi sekarang kalau aku jalanin aplikasinya di emulator, tampilannya bakal sesuai script, dimana toolbar ungu dengan judul aplikasi tetap di atas, gambar berita tampil di bawah toolbar, judul dan isi berita bisa di scroll ke bawah, dan juga di bagian bawah layar ada dua tombol yang rapi tampil sejajar.